Shalom, puji Tuhan. Malam hari ini kita akan bersama-sama memuji Tuhan, bersuka cita karena memang Dia adalah Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa, Allah yang penuh dengan urapan dan sukacita. Biarlah kerajaan surga senantiasa hadir di dalam pujian penyembahan di persekutuan doa Adonai Ministry pada malam hari ini. Tuhan lingkupi dan Tuhan berkati ibadah pada malam hari ini. Mari bersama-sama kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa dalam hadirat-Nya. Bapa di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu Tuhan. Engkau memang Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa Tuhan. Engkau mengurapi dan Engkau menjamah ibadah persekutuan media Adonai Ministry ini Tuhan. Karena kami percaya Bapa, Engkau ada di tempat ini. Engkau melingkupi, Engkau menjamah dan mengurapi Tuhan ibadah kami, khusus untuk Ibu Gembala daripada Ibu Lasma Sianturi Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu ini Tuhan untuk menjadi berkat sampai ke ujung dunia Tuhan. Karena kami percaya Roh-Mu ada bersama-sama dengan kami. Yang mau bersuka cita Tuhan malam hari ini, sebab Engkau Allah yang baik, kudus, Allah yang penuh dengan sukacita yang kami boleh terima dalam hadirat Roh Kudus-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari bersama-sama kita akan pujikan sukacita bagi nama Tuhan. Bersama-sama. Na 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 na. Sekali lagi. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Hatiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersama-sama katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Sekali lagi. Na 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 na. Haleluya, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Hatiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya, berikan tepuk tangan meriah bagi hadapan kemegahan-Mu. Ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Teringat kasih setia-Mu di dalam yang langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Katakan Yesus baik, Yesus baik, teramat baik. Mari sekali lagi saudaraku dengan iman berkata, di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu,
di dalam langkahku, sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Yesus baik, teramat baik. Mari sekali lagi, haleluya. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Yesus baik, teramat baik. Yesus baik, teramat baik. Haleluya. Silakan duduk kembali. Tuhan Yesus kita sangat baik dan luar biasa. Saat ini kita boleh berada di tempat ini mengikuti streaming Adonai Ministry semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan baik dan Dia sungguh luar biasa dalam hidup kita, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Biarlah kita mau lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Mari persiapkan hati kita untuk kita menerima Roh Kudus. Kita menerima urapan daripada Roh Kudus Bapa yang di surga. Karena Dia adalah kuasa Allah, karena Dia adalah kuasanya Tuhan. Biarlah kita mau menerima Dia hadir di tempat ini bersama-sama. Kita percaya bila mana 2-3 orang berkumpul Dia hadir. Dia memberikan hati kita, Dia memberikan sukacita, Dia memberikan ketenangan, Dia memberikan kesembuhan bagi mereka yang sakit, Dia memberikan pemulihan bagi mereka yang mengalami pergumulan, dan Dia akan memberikan jalan keluar bagi setiap kita yang percaya dan yakin bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus dan mulia. Terima kasih Tuhan. Kita lama Haleluya, haleluya, Jesus. Kita bermasmur bagi Tuhan pada malam ini, Bapak Ibu. Katakan Yesus baik, Engkau baik, Engkau mencintai kami, Bapak. Engkau memulihkan keadaan kami. Engkau buka bisnis kami, Tuhan. Engkau pulihkan keluarga kami. Engkau pulihkan Tuhan keluarga rumah tangga kami, Bapak. Di dalam nama Yesus, hadirlah Roh Kudus bagi kami. Lewat persekutuan doa Adonai Ministry bagi mereka yang menyaksikan dan menonton live streaming Adonai Ministry malam ini. Kau menjamah mereka, Kau menjangkau mereka Tuhan. Kau sentuh hati mereka Bapak. Kau jamah dengan hadirat-Mu Yesus. Sekali lagi pujian. Kau tahu
hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di dalam aku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus Kau terbaik, Yesus Kau termanis di dalam hidupku. Katakan Yesus Kau terbaik, Yesus Kau terbaik, Yesus Kau termanis di dalam hidupku. Mari sekali lagi katakan Yesus Kau terbaik. Yesus Kau terbaik, Yesus Kau termanis di dalam hidupku. Kau terbaik, Kau termanis di hidup kami. Terima kasih. Hati kami yang haus malam ini Tuhan. Engkau melihat kesungguhan hati kami malam ini Tuhan. Untuk kami datang kepadamu, bukan kepada manusia. Kami datang menyembah-Mu. Kami meninggikan Engkau Tuhan. Karena Engkau Allah yang hidup dan luar biasa ya Tuhan. Perkenankan ibadah PTA dan ministry malam ini Bapa. Engkau menjamah menyentuh hati kami. Sehingga kami pulang dari tempat ini, kami disembuhkan. Kami dimulihkan. Kami disembuhkan dalam nama Yesus. Mari selidiki hati kami Roh Kudus. Selidiki hati kami untuk mencintai Tuhan. Mencintai Tuhan. Mengasihi Roh Kudus. Memulihkan keadaan kami Bapa melalui ibadah kami malam ini. Jamah kami. Jamah kami Roh Kudus. Mari angkat tanganmu. Angkat wajahmu. Katakan Yesus baik. Yesus baik. Angkat hatimu. Angkat hatimu. Katakan Yesus baik. Yesus baik. Yang terhimpit utang, yang terhimpit pergumulan dalam usaha bisnis, Tuhan tolong jangan berikan jalan keluar bagi mereka dalam nama Yesus. Hamba berdoa bagi mereka yang dikejar-kejar ketakutan. Malam hari ini hamba berdoa bagi mereka
kecil-kecil kekhawatiran, kami putus dalam nama Tuhan Yesus. Kami putuskan dalam nama Yesus. Karena Kau datang Tuhan bukan untuk orang yang kuat atau yang sehat, tapi Yesus datang untuk orang-orang yang remuk hati, orang-orang yang hancur hati, untuk datang menyembah Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita buat hati kami damai, tidak gelisah, tidak gusar atau tidak malam ini Tuhan. Kami batangkan dalam nama Yesus. Kami butuh belas kasihan-Mu, kami butuh kemurahan-Mu, kami tak mampu berjalan sendiri, kami tak mampu berdiri sendiri, kami punya Bapa yang setia, kami punya Yesus yang baik, kami punya Roh Kudus yang memimpin hidup langkah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Cikaga karabaya segala Kami butuh lebih dari hidup. Kami butuh kemurahan-Mu Bapa. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Oh, bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Mari sekali lagi yang dikasih Tuhan. Haleluya, kemurahan. Sentuh kami Bapa, lebih dari hidup. Kemurahan lebih dari hidupku.
Yesus. Jamah hati kami. Yes, yes. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, Jesus, haleluya. Thank you, Jesus. Oh, Jesus. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami meninggikan Kau Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Thank you, thank you. Haleluya, haleluya, haleluya. Para lama Yesus, para lama Bapak. Hadirat Tuhan, kami Karabataka Sika Parabataka Sika Ralabaya Sukara Kira Pohor Buki Sika Ralabaya Baba Sika Ralabaya Sika Sokiri bikin bataka Sika Ralabaya Sambut dia. Jangan keraskan hatimu. Terima dalam nama Yesus. Yesus. Haleluya, haleluya. Kira bataka ya sukara baba. Yes, ancamkan setiap patok. Kira bataka ya sukiri kara baba. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah Roh Kudus di hidupku. Di hidupku mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah Roh Kudus. Pulihkanku. Sekali lagi iman kita. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah Roh Kudus. Katakan di hidupku. Di hidupku. Saya serahkan bagian hidup berdoa malam hari ini dengan kekuatan Roh Kudus. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan buat malam ini Tuhan. Kami sungguh merasakan kebaikan-Mu. Kiralabaya sikaralabaya sikalabala. Kami tahu Tuhan ada transformasi hidup Tuhan. Biar setiap apa yang boleh Adonai Ministry lakukan Tuhan hanya untuk hormat kemuliaan-Mu saja Tuhan. Biar setiap hati yang luka dipulihkan. Biar setiap apapun yang hancur Tuhan, Tuhan perbaiki setiap apapun Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa-Mu bekerja. Biar urapan-Mu mengalir buat setiap kami Tuhan. Dan terlebih Tuhan, apapun yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan Bulasma, biar setiap apa yang diperkatakan itu benar-benar yang daripada isi hati-Mu Bapa. Dan biar juga Tuhan Kau urapi, berkati Grace yang akan bersaksi Tuhan. Biar hanya nama-Mu yang ditinggikan, nama-Mu yang dimuliakan Tuhan. Biar setiap orang yang boleh mendengar diberkati lewat setiap kesaksiannya Tuhan. Akan banyak pemulihan terjadi lewat Adonai Ministry Tuhan. Akan banyak hidup anak-anak muda yang dibangkitkan, dipulihkan. Rumah tangga yang hancur diperbaiki Tuhan. Hubungan ayah dan anak yang sudah retak Tuhan. Hubungan orang tua dan anak dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biar nama-Mu Tuhan semakin diagungkan dan ditinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat malam untuk saudara-saudara semua, baik yang ada di tempat ini maupun yang lagi nonton di IG ataupun di Facebook. Saya ucapkan terima kasih. Oh ya, mungkin juga di YouTube ya. Saya ucapkan terima kasih pada Bulasma untuk waktu dan kesempatan yang dia berikan untuk saya memberikan tentang cinta kasih Tuhan dalam hidup saya. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Grace. Dan saya mau cerita sedikit tentang awal perkenalan saya dengan Bulasma ini. Saya diperkenalkan oleh seorang rekan saya yang mungkin saat ini lagi nonton ya, Bu Eli. Dan apa itu? Tangannya juga patah juga, sama dengan Bulasma. Selamat malam Bu Eli. Ceritanya waktu itu saya menghubungi Bulasma. Nah, itu di masa pandemi ya saudara. Nah, saya waktu itu juga setelah menghubungi beliau oke untuk saya undang di tempat saya. Nah, tapi akhirnya kemudian saya ragu-ragu saudara, karena waktu itu masa pandemi dan pandeminya itu lagi banyak-banyaknya. Akhirnya karena ragu-ragu saya batalkan. Saya batalkan. Akhirnya saya takut juga ya karena Bulasmanya BT juga saudara, tapi akhirnya pada kesempatan lain waktu saya undang beliau dan beliau dengan senang hati saudara. Dan terima kasih Bulasma untuk kebaikannya. Dan apa itu namanya, singkat cerita dari perkenalan saya dengan beliau, saya ucapkan terima kasih pada Tuhan juga karena saya ini kan di kendaraan saya kan saudara ya, nggak ada itu lagu-lagu USB itu loh. Nah kemudian akhirnya saya sempat minta tolong ke rekan saya, tapi kan belum dibuatkan gitu loh, karena saya juga sibuk belum beli itunya, USB-nya juga. Nah Bulasma itu tiba-tiba memberikan USB tersebut gitu loh, saya dikasih isinya lagu-lagu rohani. Nah saya senang sekali ya saudara, karena Tuhan pakai Bulasma untuk memberikan apa yang menjadi istilahnya kebutuhan di dalam kendaraan saya. Nah itu mungkin perkara kecil ya saudara, tapi di situ saya merasakan cinta kasih Tuhan melalui beliau. Terima kasih. Galaknya? Galaknya nggak galak kok saudara kalau udah kenal. Oke, kamu mau kesaksian? Loh kamu loh. Siapa? Mira. Ayo, Mira kesaksian tuh tak main ini. Kan juga. Dapat Mira. Ya, salam. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pertama kali pada Tuhan Yesus, yang kedua kepada Bulasma, karena sudah diberikan kesempatan untuk kami boleh menyaksikan cinta kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur pada Tuhan karena Dia telah mengasihi dan mendengarkan segala seruan yang saat ini kami doakan. Memang akhir-akhir ini 2 bulan yang lalu kami punya masalah begitu berat. Kami dihimpit oleh berbagai macam masalah, seperti dalam pekerjaan saya maupun dalam aspek kehidupan saya. Khususnya kami mempunyai banyak
namanya hutang ya saudara ya. Tapi kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau. Meskipun saya tuh mempunyai berbagai macam masalah, rasanya tuh kayak berdoa, tapi Tuhan tuh sepertinya kayak jauh, nggak mendengar. Saya kapan harus berdoa 1-2 kali. Saya tuh udah berdoa, sudah melakukan yang Tuhan mau. Saya juga berdoa sama suami saya, tapi di mana saya tuh berdoa, Tuhan tuh belum menjawab doa saya. Sepertinya Tuhan tuh jauh sekali. Tuhan sampai kapan masalah ini berakhir? Waktu itu meskipun saya mempunyai hutang, tapi saya bersyukur Tuhan masih pada saya. Satu persatu Tuhan memulihkan keuangan kami. Meskipun dari separuh saya sudah melunasi, tinggal separuh, tapi saya percaya Tuhan itu Allah yang dasar, yang sanggup memulihkan kehidupan kami. Bahkan ekonomi kami pun dipulihkan. Anak-anak kami, sempat kami juga 2 bulan anak kami belum bayar SPP, tapi Tuhan itu Allah yang kaya, Allah begitu luar biasa, mendengarkan doa-doa kami. Meskipun rasanya Tuhan itu jauh, tapi saya tuh tetap melekat. Tuhan tuh sayang pada kami. Karena waktu sebelum saya mempunyai pergumulan seperti gini, saya pernah didoakan oleh hamba Tuhan, kamu bentar lagi akan mengalami berbagai macam masalah, tapi aku Tuhan tetap menjaga engkau, melindungi engkau. Kamu berkenan di hatiku, aku sayang kamu, aku mencintai kamu anakku. Jangan khawatir, kesesakan yang kamu tanggung hari ini, pergumulan kamu alami saat ini, percaya aku Tuhan yang mengasihi engkau. Karena itu kami menguatkan kepada rekan-rekan semua. Mungkin saudara-saudara juga mengalami masalah seperti saya alami, tapi percayalah Tuhan itu dasar, Tuhan itu luar biasa, sanggup menolong. Apapun pergumulan yang Bapak Ibu Saudara alami saat ini, percayalah Tuhan sayang, Tuhan mengasihi engkau, Tuhan mencintai engkau. Gak mungkin anaknya dibiarkan sampai terjatuh ke dalam. Pasti Tuhan, tangan Tuhan itu mengangkat hidupmu sehingga kamu akan dipulihkan. Suatu saat nanti hidupmu akan dipulihkan, keuanganmu akan dipulihkan seperti yang saat ini saya alami. Tuhan Yesus itu luar biasa baik. Saya boleh mengalami kebaikan Tuhan. Kami boleh berdiri sama saat ini karena pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa. Itu kesaksian yang kami boleh alami karena Tuhan Yesus begitu luar biasa. Kami bersyukur pada Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Baik yang menyaksikan nanti siaran ulang di YouTube, Instagram maupun Facebook. Tadi buatkan saya sudah kesaksian Grace Natali dan Ibu Ira ya. Bagaimana istri dari seorang penyembah Pak Adi. Hari ini Pak Adi penampilannya good banget lah ya. Pasang jambul loh. Pak Adi bersuka cita
cita, tapi saya juga harus bersuka cita di dalam titik hal kelemahan. Amin. Ya, sedikit saya kesaksian bagaimana kita mendapatkan pendengaran ini renungan yang saya akan bawakan tentang pendengaran yang secara selektif. Ya, ini sedikit kesaksian. Hari itu saya punya acara di kota Jepara, ya, retret. Selama 2 hari, tapi saya dapat fasilitas 3 hari menginap di tempat itu. Retret hari itu pas Sabtu malam jam 7 kalau tidak salah, ya. Tapi di situ ada sesuatu hal yang Tuhan kasih lihat, spirit muncul ke permukaan, ya. Saya cuma kaget, ada apa ini? Saya cuma nyanyi begini, ya, di tempat itu. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Saya nggak pujian, cuma bagi Dia segala pujian kemuliaan. Tiba-tiba rekan-rekan yang ada di tempat itu juga sama nyanyi serempak. Hari itu saya masuk ke kamar. Saya bilang dengan rekan saya 3 orang ini, Bu Erna, Bu Sandra, Bu Irma, kamu berdoa. Tadi Tuhan kasih lihat bagaimana penampakan ada makhluk yang nggak sopan tampil di tempat kita punya acara, ya. Tapi di situ saya tahu Tuhan pasti menyertai, ya. Kebetulan tadi Katie sebelumnya udah digerakkan Tuhan, suruh dia masuk ke ruangan saya untuk apa? Berdoa syafaat. Ternyata Katie tidak mendengar secara selektif panggilan Tuhan untuk dia berdoa di kamar saya. Karena apa? Lumayan sih Surabaya ke Jepara, ya kan? Tapi di satu titik saya tidak masalah. Saya cuma puji Tuhan, rekan yang 3 orang di dalam kamar ini orang yang suka memuji dan menyembah. Waktu acara hari kedua kalau tidak salah, ada seorang anak, ya, yang bagaimana saya pernah ikut di Zoom. Saya lihat ini anak spesial. Tapi pas setelah anak itu didorong, saya melihat ada yang ilahi bahwa anak ini nanti dibuat Tuhan itu jalan dan sempurna. Saya bilang begini, buka itu rodanya, ya. Saya angkat anak ini ke hadapan Tuhan, baru saya taruh di tempat bangku, ya, gitu kan. Tapi memang saya punya pelayanan di tempat itu, pentahiran, ya. Yang hari itu juga sampai saya melayani, saya bilang yuk kita sama-sama buat pentahiran, ya. Kebetulan lokasi saya ada di kota Jepara, ada laut. Tapi di sini iblis tidak tinggal diam, ya. Karena apa? Ada sesuatu yang akan Tuhan beri hal kemenangan buat anak ini. Baru 1 kali saya melangkah di laut itu, gedebrak. Tangan saya langsung sengklek, ya, begini. Gak bisa naik. Cuman saya bilang begini, aduh Tuhan, gak apa-apa. Gak boleh dihalangi segala apapun pergerakan Tuhan. Gak lama di belakang saya Ibu Gembala maju lagi baru 1 langkah, kedebrak, pipinya berdarah, kakinya berdarah, dan 3 lagi laki-laki. Pantat doang yang kena. Saya bilang, wow Tuhan, bayarmu mahal, ya kan? Nah di sini saya melihat, saya lakukan tindakan. Walaupun tangan saya sengklek, saya tahirkan anak ini. Baru yang selanjutnya. Kebetulan di situ juga ada rekan, dia mengerti tentang pijit memijit. Setelah melakukan pemijitan, cuma Tuhan kasih lihat gini, di belakang saya ada spirit, ya. Saya bilang, bahasa roh. Kebetulan ini orang mau mijit, ternyata buntu, dia nggak bisa mijit. Bu, aku nggak bisa mijit, gitu kan? Bahasa roh. Kebetulan di situ Ibu Gembala, walaupun dia sakit, tetap Ibu Gembala dari kota GKMI Demak, dia bahasa roh, dia pimpin itu doa. Saya nggak bisa doa sama sekali. Karena apa? Sakit tiap tangan, kepala saya masih setengah sempoyongan, ya. Setelah itu saya pulang, dikendarakan mobil dengan Ibu Erna, Irma, sampai tiba di Semarang. Saya panggil tukang pijit saya yang biasa salah urat. Ternyata dia bisa walaupun ada di kota apa hari itu, saya lupa, di Jombang kalau nggak salah. Dipijitlah hari pertama, cuman dia bilang begini, Bu, aku lihat kamu dijorokin. Nah, secara spiritual orang nggak ngerti kita dijorokin, ya. Orang tukang urut indigo bisa tahu. Memang waktu saya mau turun ke laut, pendoa juga udah dapat. Hati-hati Bu Lasma. Banyak tangan-tangan yang coba menyerang hidupnya. Karena apa? Membebaskan dan memulihkan orang-orang yang terbelenggu. Itulah panggilan Tuhan buat diri saya, ya kan?
Nah, tapi di situ saya percaya, sudah Pak doa. Bayangkan ya, seorang tukang urut bilang gini, kamu tuh disayang Tuhan. Dia di luar Tuhan Yesus loh. Karena kamu, nah ini kuncinya, karena kamu, garis besarnya, suka berbuat baik, ada perhitungan, setan tidak bisa buat yang lebih besar. Saya tertawa. Berarti semuanya orang yang melakukan kebaikan, ada campur tangan Tuhan. Ya, dalam setiap kehidupan kita. Akhirnya saya bilang urut lagi besok tanggal 5 sebelum saya berangkat ke Surabaya. Tapi dahsyatnya saya bisa kendarakan ya. Mobil dari tanggal 5 tiba di Surabaya, mobilitas pelayanan saya full. Ya, kebetulan tiba saya harus melayani di tempat ini loh, Grace Natali PD House of Restoration. Walaupun tangan saya sengklek, saya tata, saya setting gimana bagusnya ini persekutuan doanya. Itu masih aman. Tapi berjalan dengan waktu, tangan saya sakit lagi, bengkak. Kebetulan Ibu Grace bilang gini, ayo kita ke Sinse. Dibawalah ke Sinse, tapi dari pijit. Ya, Sinse ini cuma mengeluarkan darah. Saya orang yang takut akan jarum. Saya nggak ngerti. Cuma saya bilang, kenapa bunyi krisik-krisik ya? Pas saya lihat tangan saya, darah Tuhan Yesus. Kenapa setengah kilo ini darah keluar dari nadi saya? Saya sombong. Malamnya saya gunting-gunting, karena dari kemarin tangan saya tidak bisa menggunting. Besok paginya tangan saya bengkak. Tapi saya bilang ini, waduh, saya telepon sana sini, siapa yang bisa urut tangan saya? Ada situ orang refleksi, tapi orang refleksi tidak berani pegang lengan saya. Tapi yang lainnya, memar, biru dan bengkak tangan saya. Saya diem. Yang punya rumah ini, Adri, dia marah walaupun di jalan. Kok lucu ya, enggak mari-mari enggak sembuh-sembuh ya. Dia bilang begitu. Dia bilang, Bu, foto Bu, katanya gitu kan, biar tahu hasilnya. Saya bilang, enggak lah, kalau tukang urut bilang enggak apa-apa ya enggak apa-apa. Kalau foto bugil saya mau, itu saya sambil bercanda. Karena apa? Saking saya ketemu orang disuruh ronsen gitu kan. Senewan lah saya. Istrinya cuma bilang gini, udahlah ya. Bu Lasma kalau udah gitu tuh berarti udah sebel katanya itu kan. Istrinya mengerti siapa pribadi saya. Tapi di satu titik di tanggal 21 saya enggak kuat. Ya, sebelum saya ikut streaming dari gereja GAB Sidoarjo, Mahanai, tiba-tiba saya bilang, Pak nih kita ke lab yuk, ada dorongan Tuhan. Nah akhirnya kita ke lab, muter-muter gak ada yang cocok. Kebetulan Ibu Gembala masih ada di gereja itu. Saya sampaikan kepada Ibu Gembala, terus Ibu Gembala bilang, loh itu rumah sakit di depan, kenapa kamu susah-susah? Ayo kita jalan ke rumah sakit. Akhirnya saya jalan ke rumah sakit, dipoto. Pas sudah dipoto, ditempel, saya langsung kabur, saya gak mau dengar. Karena saya lebih suka mendengar berita yang baik. Setelah itu, Bu Gembala cuma bilang gini, Bu Lasma, tanganmu patah, darah Tuhan Yesus, saya bilang gitu kan. Kamu harus masuk IGD sekarang, gak mau. Saya harus selesaikan dulu pelayanan saya di Pemulung hari Sabtu. Minggu gak apa-apa kalau mau tindakan untuk saya masuk ke kamar. Tapi tiba-tiba ya ada kemurahan Tuhan, saya selesai dan saya bisa dan sanggup. Walaupun itu tangan luar biasa nyerinya. Ya, panas, dingin, menggigit seluruh tulang-tulang di dalam lengan saya sebelah kiri, sementara saya orang kidal. Tapi di situ saya cuma angkat pujian dan penyembahan. Ya, saya pikir khotbah hari Minggu cukup jam 8, tiba-tiba saya harus menyambung khotbah di jam 9. 2 kali saya ibadah. Kebetulan rekan saya Grace ikut juga, karena dia mengerti kondisi seperti ini semua tidak ada yang kasih untuk saya setir mobil sendiri. Tapi Grace tidak tahu di sesi ibadah yang ke-9 orang-orang stres yang dilayani. Grace harus praktek berdoa. Ya kan, saya menjebak Grace biar Grace punya keberanian bagaimana mendoakan orang-orang yang stres gitu kan. Tapi di situ Tuhan buat sesuatu hal yang ajaib. Sampai saya bilang, Grace, saya stres, saya takut jarum. Yuk kita jalan-jalan, makan aja kota Surabaya. Nanti kita mondok sore. Ternyata mondok, kita datang jam 6 ya. Jam 6 sore, yang penting perut saya kenyang. Di situ dia bilang, dokternya, susternya, dan infus. Saya bilang, haleluya, puji Tuhan. Karena orang nakutin saya, masuk IGD langsung di infus. Saya bilang, Tuhan baiknya di infus. Ujung-ujungnya apa? Saya harus ke lab. Saya marah, Tuhan, kenapa harus ke lab? Diambillah jarum di tangan saya yang pertama, nggak lolos. Saya teriak sekencang-kencangnya. Diambil lagi.
Yang kedua kali sebelah kanan, Tuhan tolong saya udah bisa jarum. Nyamuk nempel aja saya bisa tahu, apalagi jarum ya. Tapi dia bilang, udahlah tangan kiriku aja, sekalinya sakit semuanya, jangan ambil lagi sebelah kanan. Ternyata di sisi yang kiri bisalah diambil darah. Saya masuk ke ruangan malam hari itu, tapi saya tetap melayani ya. Ada tamu jemaat yang dari Pasuruan, bayangin loh. Dia enggak, saya ceritakan kondisi saya harus mondok, dipikir yang mondok itu tamu saya ya. Tapi di sini saya melihat, apapun titik kelemahan kita, kalau kita diperhadapkan dengan orang-orang yang punya satu hal untuk punya kekuatan, layanilah dia. Dalam segala situasi, waktu baik tidak baik. Setelah saya layani, dia cuma berkata begini, Ibu boleh saya cium, saya peluk? Saya bilang boleh, silakan. Setelah itu mereka pulang ke Pasuruan ya. Saya masih mikir malamnya, Tuhan gimana ya untuk tindakan esoknya. Saya minta Katie dampingin saya selama proses saya operasi. Saya bilang, Katie setelah saya operasi hari Senin kamu pulang aja, gak apa-apa, saya sendiri di tempat ini. Ternyata Katie enggak, sampai hari Rabu dia menunggu saya, kena maki dari saya ya kan. Karena waktu tindakan itu operasi ya, saya baru tahu orang stres seperti apa ya. Ternyata saya mau masuk ke bilik yang satu, saya lihat itu tubuh orang sudah diobok-obok. Saya mau kabur, dia bilang kenapa mau kabur Bu? Kenapa itu pintunya dan ditutup operasi? Saya udah takut jarum, saya lihat orang-orang diedel-edel, saya bilang begitu kan. Akhirnya saya balik, saya masuk, saya lihat lampu yang begitu besarnya, Yesus disalib, tangan saya juga harus disalib, tangan saya dua-duanya harus miring. Saya bilang, Tuhan, kehendak mulai yang terjadi buat operasi ini. Saya cuma bilang begini, saya berdoa Tuhan, saya tolak meja operasi, saya tolak masuk rumah sakit dan infus dan masuk ke dalam tubuh saya. Tiba-tiba di lampu siang setengah abad saya harus alami. Setelah keluar dari ruang operasi, ternyata saya ngamuk, tidak ada Yesusnya. Yang lain menyaksikan, dia bilang apa? Doa Bu, menyembah Bu, gitu. Saya bilang ini, diam kalian, jangan bicara doa, jangan bicara penyembahan. Sakit, ini tangan saya 1 ton, saya tidak bisa mengangkat. Bayangin, sepanjang saya keluar dari meja operasi sampai saya mau masuk ke kamar di lab, saya ngamuk, saya teriak, saking tidak kuatnya saya tidak bilang, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong, enggak. Satu titik dia bilang apa? Bu, kita akan lakukan lagi tes untuk ronsen. Kenapa harus di ronsen lagi? Saya bilang itu, balikin saya ke kamar. Tapi susternya itu baik sih, sabar. Setelah masuk di kamar, bibir saya ketekuk sakit keringnya. Saya mau minta minum, itu 4-6 orang ya. Berapa orang sih di kamar? 4 menyaksikan. Saya bilang, saya haus, saya lapar. Bayangin, dari jam 6 saya harus puasa. Saya tidak pernah puasa. Sekalinya dikasih minum, cuma sedikit, akhirnya dilepas dari sedotan, saya marah lagi. Kalian egois. Tuhan dia bilang begini, nanti Bu, setengah jam dari operasi, Ibu boleh minum, boleh makan. Takutnya nanti Ibu keliangan atau pingsan. Kalau mau mati dari tadi, kasih saya minum. Saya bilang begitu kan. Nah, saya baru merasa Paulus kesal waktu Yesus disalib. Cuman dia berkata apa? Eli, Eli, lama sabatani. Jadi saya belajar proses bagaimana kisah perjalanan Tuhan Yesus waktu ada di bumi mengalami satu hal penyiksaan yang bukan dia buat, tapi untuk menyelamatkan kita, anak-anaknya. Ya. Nah di sini saya melihat di titik bagaimana kehidupan orang yang mengalami kesakitan. Jangan bisa seperti lagunya Yabes. Kiranya enak sekali menyanyi ya, memperluas seluruh area. Tapi setelah itu saya marah, saya tertidur. Di sesi yang kedua, saya bilang saya haus, saya lapar, baru dikasih minum banyak. Saya langsung buru-buru minum. Takutnya apa? Air minum saya dijauhkan lagi. Kalau makan boleh, minum dah bisa. Saya pingsan lagi. Di sesi yang ketiga, saya harus sudah lapar lagi. Saya baru tenang dan baru puas. Besok pagi saya cuma bilang begini, Tuhan terima kasih buat proses yang harus saya alami. Berarti saya mengerti akan setiap karya penebusan Yesus.
di atas kayu salib. Saya di situ bilang sama susternya, ya kebetulan banyak rekan-rekan tamu saya. Sampai ibarat katanya saya bersyukur dengan Ibu Gembala Epi Laksmi dari GAB Mahanaim Sidoarjo dengan setia dan taatnya. Sesama rekan seprofesi, sengamuk apapun ini Ibu Gembala tetap dia. Tapi di situ saya bilang dengan suster, maaf kalau saya selama tindakan ya waktu mau diinfus, mau dioperasi saya ngamuk. Apalagi itu jarum harus masuk ke tangan saya. Ya, saya bilang begini, suster, kamu tahu nggak rasanya sakit? Kamu tahu nggak PKI? Saya bilang begini, kamu lebih kejam dari PKI. Eti ketakutan, dia malu. Masa seorang saksi Tuhan berbicara seorang perawat PKI? Karena saya melihat bagaimana sakitnya penderitaan itu. Ya, udah begitu tusuknya berulang-ulang gak diketemukan. Selang itu berdarah, sementara saya tidak bisa lihat itu darah. Nah, di hari ke-1, kedua, ketiga saya menikmati dan saya bisa tenang. Syukur di hari pertama saya didampingi Kathy dengan setia. Sampai di hari ketiga saya bilang Grace dampingin saya, tapi saya tidak tega untuk Grace menemani saya karena ini manusia yang berbeda. Ya toh, saya suruh si Felicia. Ternyata saya tidurin tangan saya tidak sadar. Felicia bangun, dia perbaiki. Ternyata hari itu saya tidak pakai keranjang kiri kanan. Saya hampir jatuh, ternyata Felicia berjaga-jaga buat saya. Dia bilang, Bu hati-hati, ini tanganmu jangan jatuh. Saya sadar, oh iya ya. Untung ada Felicia di bawah saya. Kalau enggak, operasi yang kedua. Saya bilang, sekali lagi kalau begini caranya Tuhan saya nggak mau. Ya, bagaimana Tuhan memanggil ya buat seorang Louis yang mau disempurnakan Tuhan dalam setiap kehidupannya. Karena Tuhan punya rancangan, dan saya mendengar berita bahwa anak ini adalah anak yang dipanggil Tuhan secara khusus, tapi ada spirit yang coba mengikat hidupnya. Nah, kalau kita renungkan ya, bagaimana di sini tentang Samuel ya yang dapat menyatakan isi hati Tuhan. Tapi Samuel tidak paham untuk mendengar apa suara daripada Tuhan. Nah, di sini dikatakan apa? Dalam kondisi Samuel ya mendapatkan pesan Tuhannya. Di sini kita melihat bagaimana di sini kita harus punya pengertian dalam mendengar pesan Tuhan yang kita dengar. Ya, kalau mau dilihat 1 Samuel 3 ya ayat 1. Sering sekali didengar ya, ayat 1 dan sampai 21 ya. Bagaimana di sini dikatakan apa? Kita dapat belajar dari peristiwa Tuhan waktu memanggil Samuel ya. Di sini kita belajar tentang cara melatih hubungan kita dengan Tuhan. Yang pertama di sini dikatakan apa? Pakailah hati yang tulus dan rendah hati. Izinkan Tuhan instruksi kepada kita kapan saja. Luangkan waktu pribadi dalam hadirat Tuhan lewat penyembahan dan firman Tuhan, Alkitab. Memiliki mentor yang bisa dipercaya, bukan yang pandai memanfaatkan. Lakukan sesuai apa yang Tuhan minta untuk kita lakukan. Ya, bagaimana di sini juga dikatakan Samuel 3 ayat yang ke-1. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, ya kan? Baik penglihatan tidak pernah didapatkan. Nah, ketika kita melihat bagaimana di sini dikatakan apa? Seorang Samuel yang dipanggil, yang dipilih oleh Tuhan, ya, di dalam masa mudanya, ya kan? Nah, bagaimana di sini dikatakan tentang Tuhan memanggil Samuel sampai 3 kali, dia nggak punya pengertian, sampai dia diajarkan. Berkata, iya Bapak, apa yang ingin kau sampaikan, disampaikan, ya kan? Nah, kalau mau dilihat lagi, bagaimana di sini kita melihat tentang kondisi pada masa itu, pendengaran kurang begitu orang bisa mengerti, apalagi sekarang ini. Benar gak nih suara Tuhan atau suara yang lainnya? Ini rekan saya berapa kali mendampingi saya pelayanan, kadang dia kaget.
kamu ini kalau lagi pelayanan urapannya luar biasa. Betul kan? Betul, Bu. Kalau lagi bercanda, Biasa. ya. Kalau lagi enggak dalam pengurapan, ya biasa. Ya, karena apa? Bagaimana di dalam hal saya punya pengurapan, saya menyerahkan totaliti hidup saya hanya kepada Tuhan, bukan pendengaran yang lainnya. Saya melihat dengan mata penglihatan yang Tuhan taruh dalam hidup saya, ya. Bagaimana di sini imam tidak mengindahkan Tuhan. Di 1 Samuel 2 ayat yang ke-12. Adapun anak lelaki Eli adalah orang-orang yang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan, ya. Nanti dibaca sendiri 1 Samuel 2 13 dan 17. Ya, bagaimana juga dikatakan imam melakukan perbuatan asusila, ya. Di sini dikatakan apa? Jarang orang melakukan hal yang berkenan di hadapan Tuhan, ya. Bagaimana juga di sini dikatakan apa? Mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu sehingga didengar bangsa ini tentang perbuatan-perbuatan yang jahat. 1 Samuel 2 di ayatnya ke-23, ya. Bagaimana anak-anak Imam Eli adalah bukan sebagai contoh dan teladan, ya. Kehidupannya adalah yang selalu membuat satu hal kerusuhan. Nah, kalau mau dilihat lagi, Imam Eli membiarkan kondisi tersebut tanpa tindakan tegas. Nah, ini dia. Kalau orang tua tidak bisa mendidik di dalam anak takut akan Tuhan, ya itulah resikonya, ya. Bagaimana kalau kita melihat, ya, kalau imam saja berlaku seperti itu, pasti jemaat, ya, bisa ikut contoh dalam setiap keadaan seorang pemimpinnya. Nah, di dalam hal mendengarkan yang mau didengar, kita harus bisa melihat model apa yang dia inginkan kalau hal ini terjadi, ya. Makanya di sini saya sedikit tadi ada pengakuan dari Grace. Karena berapa kali dia maju mundur mau undang saya di Zoom atau mau hadir. Tadi dia punya pengakuan, dia bilang apa? Saya hari itu pakai nama samaran, Bu Lasma masih kenalin enggak? Nah kan? Gitu. Sampai dia menguji bagaimana suara Tuhan dalam hidup Grace yang disampaikan benar enggak? Ternyata dia tidak berani menunjukkan wajahnya. Ya, orang biasanya telepon tidak saya ngerti wajahnya. Tapi kalau saya sering telepon dan video call, saya pasti akan mengerti suaranya. Dan dia lucunya dia berkata begini. Waktu saya ikut di Zoom persekutuan yang satu, saya mendapat panggilan yang pertama pesan Tuhan. Wis, dia udah melakukan pelanggaran, pesan pertama lagi yang didapat. Ternyata Kathy menghafal. Oh, ternyata kamu Grace yang mendengar suara Tuhan. Wow, kamu good ya. Karena dilihat dari tampangnya ini orang bukan ceria. Ngerti gak? Nyebelin, nyolot. Ya, karena mengundang saya maju mundur gitu kan. Nah, ternyata dia dapat pesan Tuhan dari yang lainnya lagi. Ternyata dia bilang apa? Saya ini orang yang menyenangkan. Saya kaget, Grace, kamu ini bikin saya sebel. Kathy juga bilang sebel. Tadi kita sambil makan dari ICB, tadi kita di rest area minum Excelso. Suaminya cuma berkata gini, kita nggak akan mengerti diri kita ini siapa, ya kan? Karena kita melihat di sisi titik kekurangan dan kelemahan, ya kan? Tapi orang yang bisa melihat siapa pribadi kita menyenangkan apa enggak, ya. Tapi berjalan dengan waktu, saya bisa terima kekurangan Grace, walaupun lambat mengambil sikap dan keputusan, walaupun saya bercanda, saya membuat sesuatu hal yang gimana, Kathy lebih cepat menangkap daripada yang lain-lainnya. Kebetulan tuh ada Felicia juga ya. Kalau saya lagi bikin bercandaan, Felicia juga menangkap. Nah, sebagai umat Tuhan, supaya kita tidak menjadi liar, Tuhan perlu melatih kehidupan kita. Di Wahyu katakan apa? Umatku akan menjadi liar kalau umatku tidak punya pengahyuan. Apalagi umat Tuhan yang gak mempunyai satu hal figur teladan di dalam hal mentornya, ya. Kita ini adalah gambaran daripada Tuhan dan kita juga menjadi satu mentor dan kita juga menjadi satu gambaran dari mentor yang bagaimana kita dimentorkan, gitu ya. Nah, di sini juga dikatakan bagaimana di sini Samuel
seorang yang masih kanak-kanak ada di dalam pengawasan Imam Lewi, ya. Di sini juga dikatakan belajar tentang imam yang baru pelatihan, ya, di 1 Samuel 3, 4 dan 10, ya. Di sini Samuel baru mendengar apa yang Imam Eli mau sampaikan, pesan yang daripada Tuhan, ya. Bahkan di sini juga dikatakan di ayat 10-nya 1 Samuel 3, 4 dan 10, lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel, dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Makanya saya bilang begini, kalau kalian selalu berdampingan dekat dengan saya, kalau kalian menangkap, kalau kalian melihat, kalian pasti akan menjadi satu hal, ya, yang menjadi kesukaan Tuhan, yang bisa mendengar dan bisa mendapat hal penglihatan. Kalau Tuhan bisa bawa saya, begitu pula buat yang menyaksikan streaming malam hari ini, sama punya karunia seperti itu, ya. Di sini juga dikatakan Tuhan memanggil Samuel, bagaimana Samuel belum mengenal Tuhan dan firman Tuhan, ya, yang belum pernah dia baca dan belum pernah dia dengar. Lalu di sini Tuhan berdiri dan memanggil lagi dan berbicara, dan di sini baru Samuel punya sikap respon, satu perkataan, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Bagaimana dikatakan di Markus 1 ayat 35, pagi-pagi benar, ya. Tuhan banyak mendengarkan suaranya di pagi-pagi buta. Kalau kita punya jam doa jam 2, ya udah konsisten jam 2, ambil waktu hening sejenak berkata begini, Tuhan, berbicaralah apa yang ingin Engkau sampaikan. Pasti Tuhan bisa berbicara, ya. Di sini juga dikatakan bagaimana firman yang kita baca, firman yang kita dengar itu tidak akan gugur, ya. Kalau mau dilihat, Tuhan memanggil 1 Samuel 3 ayat yang ke-19, semakin besar Tuhan menyertai dia, dan tidak satu pun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Tadi kita sempat sharing-sharing, saya ini lagi melirik buat Adri, Kathy dan Grace. Saya bilang, mana bahan khotbahnya kamu bikin, nanti coba saya akan koreksi kurang baik gimana. Karena bagi saya 1 bulan kalian dengan saya harus berdampak. Tapi semua cuma bisanya apa? Tertawa. Saya bukan butuh tertawa, tapi saya butuh satu hal perubahan. Karena dia bilang apa? Gak berani. Bayangin seorang pemimpin, ya, seorang komunitas yang tidak berani tampil. Kan saya, ya, bagaimana saya mau? Saya mendengar suara Tuhan dan saya belajar ketaatan. Begitu pula yang lain-lainnya. Walaupun saya lihat Pak Adi, ya, wow, ini Pak Adi ini pendeta sungguhan, tapi kenapa gak tampil sampai nanti kalau Tuhan izinkan di tanggal 13, ya, saya turun lagi ke Surabaya karena besok Selasa saya pulang Jakarta. Saya ada menuju ke Manado. Nanti Pak Adi yang isi firman sambil WL, ya, biar nanti para pemirsa menyaksikan. Karena saya lihat berapa kali Pak Adi ini menyampaikan isi hati Tuhan dan tumpang tangan di atas orang-orang, ya. Makanya kalau mau dibilang, kadang kita tidak diorbitkan, kadang kita tidak mau tampil. Karena apa? Belum ada promosi dari Tuhan, ya. Nanti kalau Tuhan izinkan Pak Adi undang, ya Grace, di PD-mu. Nanti bulan depan Pak Adi bisa tampil di sini, kamu bisa lihat cocok nggak Pak Adi khotbah di Grace punya PD-nya, ya. Jadi di sini Tuhan memanggil bagi setiap kita. Apa yang berhasil dibangun di sini, ataukah kita membuat seseorang mau mendengar suara Tuhan? Apakah orang itu punya hubungan yang dekat dengan Tuhan apa enggak? Tapi kalau kita dekat orang yang punya hubungan dengan Tuhan, refleks kehidupan kita juga suka dengan Tuhan. Contoh sepanjang perjalanan, ya, kita ini lebih condong suka lagu-lagu rohani. Kebetulan tadi juga ada DVD, itu lagu yang gak pernah saya dengar. Lagunya gimana saya lupa. Makanya ini orang Jawa dibilang, itu loh lagunya kesukaannya Mbok Dek. Mbok Dek, Nyai, entah Mbok Dek istilah saya. Hah?
Bukan, ada lagu yang terbaru. Itu enak sekali. Tapi saya belum bisa nyanyinya juga. Nah, saya mau melihat bagi setiap kita yang ada di sini, ya. Biarlah kita semakin mendekat ke Tuhan dan Tuhan banyak berbicara kepada kita menjadi satu hal terang, teladan bagi orang-orang seputar kita. Nah, di dalam hal pembelajaran dari peristiwa Tuhan memanggil Samuel, kita bagaimana melihat, belajar tentang cara melatih hubungan dengan Tuhan, yaitu dengan cara yang tadi. Pakailah dengan hati yang tulus dan rendah hati. Izinkan Tuhan mengkoreksi apapun juga dalam setiap kehidupan kita. Waktu kita tidak ada apa-apa, kita biasa. Tapi Tuhan bawa kita yang luar biasa, sombongnya. Ya gak? Semuanya akunya bukan Tuhannya. Makanya saya kadang tertawa, Tuhan kenapa sih orang dipakai Tuhan luar biasa? Harusnya dia punya satu hal, ketulusan. Ya kan? Seperti lagunya apa? Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Kalau kita selalu belajar Tuhan selidiki hati kami, tidak ada yang tersembunyi, bongkar semuanya Tuhan. Di saat saya lemah, saya mendengar suara Tuhan gak? Mendengar. Saya lakukan perkara mujizat Tuhan gak? Melakukan. Tapi di saat tangan saya sengklek, saya tidak melakukan. Saya marah. Bahkan Kathy berkata begini, aku tak hitung-hitung ya Bu. 25 itu dikurangin 3 itu ternyata 21 hari. Hizkia mencari tuntunan untuk mendengarkan suara Tuhan 21 hari. Kamu ini apa, Bode, katanya. Saya langsung terbelalak. Aduh Tuhan, ini orang punya hikmatnya sampai sebegininya. Menghitung tanggal. Kejadian yang saya bisa bertahan sampai 21 hari. Coba saya mengangkat pujian begini. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Saya bilang ya Tuhan, saya akan tetap setia melayanimu. Ini pen yang masuk ke tangan saya hurufnya T. Jadi kalau mau dibilang to, bahasa Ibraninya, berarti Tuhan yang the best. Amen. Ketemu dokternya, sakleknya luar biasa sama seperti saya dan Ibu Gembala Epi, sakleknya. Cuma saya percaya, to adalah TOB yang besar bahasa Ibraninya. Itu tandanya stempel Tuhan. Saya bilang terima kasih Tuhan buat tangan ini. Saya direstorasi dan saya di-upgrade Tuhan. Untuk saya lebih dan lebih lagi. Waktu dokter itu bicara di huruf T yang ditaruh pen di tangan saya, ternyata itu tulang saya dicungkil, ditusuk sampai ke dalam. Biar apa? Tulang atas dan ke bawah menyatu. Saya langsung ngilu, Tuhan tutup. Dokter ini jangan bicara lagi. Karena saya tidak mau mendengar berita buruk. Cuma saya percaya Tuhan di saat nanti pen ini diambil, gak tahu berapa lama, dokter itu cuma bilang setahun. Saya bilang saya tidak mau mengalami lagi sakit penyakit. Tidak mau lagi mengalami satu apapun dalam kehidupan saya. Cukup saya belajar kisah hidupmu yang ini Tuhan. Tidak mau yang selanjutnya. Bahkan rekan-rekan bilang begini, Lasma belajar, udah usia setengah abad pelan-pelan. Bahkan mama saya juga bilang begitu. Saya bilang gini, siapa orang bisa duga hal sepele ya bisa dapat kejadian? Siapa yang menginginkan seperti ini? Tidak ada. Makanya dibilang begini, segala perkara dapat ku tanggung
Amin. Ya, jadi Tuhan bilang begini, poin yang satu, pakailah hati yang tulus dan rendah hati. Yang kedua, luangkan waktu pribadi dalam hadirat Tuhan lewat penyembahan dan Alkitab. Yang ketiga, memiliki mentor yang bisa dipercaya, bukan yang pandai memanfaatkan atau pandai untuk membuat sesuatu hal berita yang bohong, yang tidak sesuai dengan kesaksian, baik yang sesuai dengan hal yang daripada Tuhan. Ini hari-hari ini karena kita melihat orang-orang yang tidak mudah dipercaya. Baik yang keempat, lakukan sesuai apa yang Tuhan minta untuk kita lakukan. Ya, bahkan di rumah sakit hari itu saya bangga, saya bikin KKR di hari pertama. Ya, sebelum tindakan operasi ada tamu saya bermasalah, dia mau hadir. Ibu Gembala pimpin doa sebelum saya masuk ruang operasi. Dalam keadaan sakit di infus, saya cuma berdoa, oh ya Tuhan kasih pernyataan buat orang ini. Bahkan kemarin saya diundang, dia bilang begini, apa yang Tuhan sampaikan di atas ibu 1 minggu dari sekarang kemarin ketemu koneksi yang dari Tuhan, ternyata dijawab. Saya bilang, Tuhan dalam kesakitanku seperti Yabes, Engkau masih cinta walaupun saya memaki orang-orang di sekeliling saya, bukan memakimu Tuhan. Saya bilang, saya tidak menjadi satu teladan dan contoh karena emosi saya begitu tinggi. Tapi saya cuma begini, terima kasih. Berarti daging saya belum rontok. Tapi saya akan belajar merontokkan daging saya. Sampai di titik saya keluar dari ruang operasi. Tiba-tiba ada rekan yang mengajak untuk saya makan. Kebetulan juga saya mau berangkat ke Jakarta. Saya dihalangi dengan berbagai macam cara dengan rekan-rekan yang memaksa saya untuk tidak pulang ke Jakarta karena ada acara daripada tamu saya. Saya berpikir, Tuhan, 6 orang yang sudah menyampaikan isi hatimu, kalau saya masih melangkah pulang ke Jakarta untuk acara ini, apa konsekuensinya Tuhan? Tapi saya tidak ambil keputusan yang bodoh. Saya belajar rendah hati. Walaupun orang bilang begini, ini pendeta dablek, ya, tidak bisa diomongin. Tapi kalau Tuhan sudah rubah, saya percaya, saya tidak seperti yang mereka bayangkan. Ini rekan-rekan saya tertawa kalau saya tidak pulang ke Jakarta dan saya minta maaf tidak hadir di acaranya. Jadi kalau mau saya tutup firman Tuhan malam hari ini, Filipi 4 ayat yang ke-9. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat daripadaku, lakukanlah itu, maka Tuhan sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Jadi buat setiap kita, apapun yang telah kita pelajari Alkitab, apapun yang sudah kita lakukan dalam doa pujian dan penyembahan, Tuhan bilang begini, jangan pernah menyerah. Walaupun belum dijawab, jangan pernah takut dengan apapun kondisi dan keadaanmu. Engkau harus tetap bergerak. Waktu Senin saya mau dioperasi, Pak Budiono Gani, ya, dia cuma berkata begini, Bu, apa dibatalin jadwal khotbah minggumu ke Mojokerto? Saya bilang, tidak usah Pak, jangan pernah dibatalin jadwal yang sudah dibuat. Tuhan punya cara. Esok pagi saya keluar dari tempat ini jam 5 kalau tidak salah, atau jam 6 ya. Kebetulan yang punya rumah ini yang bawa kendaraan. Saya percaya ada sesuatu yang Tuhan akan buat di kota Mojokerto dengan cara Tuhan yang ajaib. Amen. Saya akan menyapa yang menyaksikan malam hari ini streaming dari saya sendiri. Terima kasih buat S. Halim, ini tim doa saya pribadi. Dan untuk adik saya yang dari Manado, Lala Sianturi dan Erna. Ya, buat Tiara, waduh, dari kota Semarang, Tiara, tanganku tidak bisa gendong anakmu. Saya lihat lucu sekali babymu semakin hari. Nah, di sini juga ada Indah. Indah siapa ya? Saya pernah dengar nama Indah ya. Buat yang Priscilla, buat Ibu Sisil, terima kasih buat doanya. Buat Weni Kartika dari Semarang, terima kasih buat doanya. Buat Ibu Kwit, Ibu Cuan dari kota Semarang. Buat adik saya Rilis Pak Odor. Buat Lydia Ira, terima kasih dari kota Semarang buat doanya bersama dengan tim-tim kota Semarang, ya. Nah, di sini saya percaya Ibu Sonardi Doris, terima kasih juga buat Felicia. Di saat saya melakukan tindakan,
Saya mengekspos diri saya di atas tim-tim yang lain karena saya takut tindakan operasinya nanti fatal. Karena saya tidak mau ada yang cacat. Dari semua apapun, ya, luar kota yang mendengar, melihat story dan mendoakan setiap kejadian-kejadian, itu semua akan campur tangan Tuhan. Oke, kita akan tutup firman Tuhan buat malam hari ini. Buat apa? Sharing sedikit bisa? Boleh. Oke, puji Tuhan, terima kasih malam hari ini kesempatan terakhir ya ketemu Bu Lasma di Surabaya. Nah, sebentar lagi mau ke Jakarta. Ini saya mau sharing sedikit tentang apa yang sudah saya alami pertama kali berjumpa dengan Bu Lasma dalam pelayanan ya. Pertama kali saya berjumpa di persekutuan Bapak Budi Gani, dan memang suatu hal yang tidak kebetulan untuk saya bisa berjumpa dengan Bu Lasma. Karena sebelum saya bertemu itu beberapa bulan yang lalu saya pernah dinubuatkan oleh hamba Tuhan di Indonesia juga bahwa nanti kamu akan ketemu dengan hambaku yang akan mengajak kamu melayani gitu. Sudah tadi ya, sempat saya bingung hamba siapa gitu ya, tapi dari waktu ke waktu saya berjalan, saya temukan ya teman-teman tim saya aja di Surabaya itu aja. Masa ini Tuhan, saya berkata seperti itu. Tapi lebih dalam lagi kok Tuhan tunjukkan itu ya sosok seorang wanita gitu ya. Yang pasti itu Bu Lasma. Dan memang saya salut dalam pelayanannya. Dan saya sangat paham benar apa yang dilakukan oleh hambanya ini bukan merupakan atas kemauannya sendiri, tapi atas tuntunan Roh Kudus. Dan saya dukung sekali pelayanan hambanya ini bahkan sampai ke ujung dunia. Kalau memang Tuhan izinkan itu terjadi. Dan saya percaya di dalam segala aspek kerikil-kerikil yang menghambat pelayanannya, Tuhan itu akan memimpinnya. Karena dalam Mazmur 23 berkata, Tuhan adalah gembalaku. Dia pasti akan menuntun selama kita masih bernafas dan selama kita bisa mampu untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Saya sangat yakin, 1000 yakin, 100% bahwa Tuhan juga akan memakai hambanya Ibu Lasma untuk menjadi alat bagi kemuliaannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, itu kesaksian saya, dan saya percaya lewat Bu Lasma ini Tuhan temukan bahwa saya sudah menemukan sosok pelayan Tuhan yang dimana saya mau ambil bagian dalam ibadah Zoom yang setiap minggu khususnya di Surabaya. Itu saya bersyukur semua karena campur tangan Tuhan dan semua atas seizin Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Segala perkara dapat kupadu di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat kupadu di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap setia, tetap setia.
Tuhan. Engkau melawat Tuhan, ada kegerakanmu Tuhan, ada apimu Tuhan. Engkau melawat jiwa-jiwa kami Tuhan. Mereka boleh digunakan Tuhan untuk Engkau. Di dalam nama Yesus, doa buat hamba-Mu Bapak Jokowi Tuhan. Serta wakilnya Tuhan. Engkau berikan hikmat-hikmat yang benar Tuhan. Engkau berikan segala ketegasan Tuhan. Engkau berikan campur tangan-Mu Tuhan. Juga dari pemerintahan yang paling bawah Tuhan. Dari RT, RW, kelurahan, pedesaan Tuhan. Tuhan, kami mohon campur tangan-Mu. Engkau Tuhan memberikan kejujuran Tuhan, memberikan integritas kepada mereka Tuhan. Mereka boleh bekerja dengan hati yang jujur Tuhan di hadapan-Mu. Roh takut akan Tuhan kau berikan kepada mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kau jauhkan juga dari segala macam bencana, segala gempa bumi, segala angin puyuh, segala Tuhan bencana-bencana apapun Tuhan. Kami tolak Tuhan dari negara kami di dalam nama Yesus. Biar Tuhan kami serahkan saudara kami dalam tangan-Mu, memberkati hamba-hamba yang di pedesaan Tuhan. Mau memberkati dan mencukupi segala kebutuhan mereka Tuhan. Memberikan pertolongan demi pertolongan-Mu Tuhan. Sudah apa yang mereka butuhkan Tuhan, Engkau yang campur tangan untuk segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya doa kami. Amin di dalam nama Yesus. Amin. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Pulanglah dan bawalah berkat yang terbaik yang datang dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Biar segala hal apa yang kau pegang kesentuh kedua tanganmu di Tuhan, buat Yesus berhasil. Yang percaya sudah terima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi katakan, terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Katakan syukur bagimu. Mari sekali lagi syukur bagimu. Oke, selamat malam. Acara Adonai Ministry selesai sampai hari ini. Saya tidak tahu nanti saya di kota Manado Sabtu bisa streaming apa enggak. Saya nanti koordinasi dengan adik saya Kala Rosianturi ya. Karena tanggal 5 dan tanggal 8 itu saya posisi dengan tamu. Nanti saya datang ke Minahasa Tenggara ya. Dan saya tidak tahu nanti Sabtu ke depannya lagi baru saya dari kota Surabaya ya. Kami dari kota Surabaya menyapa seluruh yang di tempat ini. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Amin.